Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah jamaah sholat subuh insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala memasuki puasa hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu makan sahur dengan niat untuk puasa kita di hari ini. Tentu yang kita harapkan adalah semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini nantinya itu merupakan amalan-amalan yang teristimewa, amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan, karena kita tentu paham betul bahwa Ramadan ini adalah bulan yang memang Allah sediakan bagi kita. Allah berikan waktu yang sangat teristimewa bagi kita, bahwa Ramadan ini ibaratnya bahasanya ladang. Inilah ladang pahala. Inilah ladang pahala yang memang harus kita mengumpulkan semua ibadah-ibadah terbaik kita di bulan Ramadan ini yang kita lakukan, mulai dari sahur sampai nanti menjelang sahur kembali. Itu semua merupakan amalan-amalan ibadah yang memang amalan-amalan ibadahnya itu yang Allah tentukan di bulan Ramadan ini itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka ibaratnya di ladang, mari kita bercocok tanam, mari kita menanam apa-apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Apa saja nih yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Mari kita tanam, mari kita bercocok tanam. Ladang itu bisa di mana saja, bisa di masjid ini, bisa di rumah, bisa di kantor, atau kita sedang bekerja. Itu semuanya merupakan ladangnya. Nah, waktunya inilah dia di bulan Ramadan ini. Ini hari yang kedua. Hari yang kedua, maka kita harus punya semangat. Yang semangatnya ini mudah-mudahan istiqomah sampai dengan akhir Ramadan. Nah, kalau kita sudah bercocok tanam di ladang yang sudah menjadi tempat kita untuk mencocok tanam itu, artinya seperti kita di masjid ini, kebiasaan kita di masjid ini istiqomah dengan sholat 5 waktunya berjamaah, ditambah dengan qiraatul Qur'annya, ditambah nanti dengan sedekahnya mulai dari subuh. Nah, itu Allah akan lipat gandakan itu. Dan ingat, setiap apa yang kita tanam itu nanti ada hasilnya. Suatu waktu akan panen, begitulah kira-kira bahasanya. Maka apa yang kita lakukan itu semuanya merupakan amalan-amalan yang memang itu dampaknya itu di akhirat untuk kita. Di akhirat itu nanti bagi kita yang berpuasa ini, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di akhirat itu nanti akan ada kalimat Aina shaimun, Aina shaimun. Di mana nih orang-orang yang berpuasa? Nah, di akhirat itu atau di surga itu nanti ada salah satu pintu, namanya Babul Royan. Itu Allah khususkan, itu pintu akan dimasuki oleh mereka-mereka yang berpuasa. Nah, berpuasanya di sini bukan hanya puasa wajib saja di bulan Ramadan yang kita lakukan, tapi yang mereka juga melakukan puasa-puasa sunnah.
Maka di akhirat itu nanti di batu royan itu, aina shaimun, aina shaimun, mana nih mereka-mereka yang berpuasa. Nah, inilah Bapak Ibu para jamaah sekalian. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW ini sudah berulang diingatkan terus oleh ustaz-ustaz kita, oleh guru-guru kita, tentunya di bulan Ramadan dengan mengangkat hadis Nabi yang sahih itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, itu kan man shoma, barang siapa yang berpuasa. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kita masuk di dalamnya itu kenapa? Karena tidak semua orang yang sudah berniat berpuasa itu tidak bisa menjaga puasanya itu sesempurna mungkin, sehingga kemudian pahala-pahala puasanya itu banyak yang rusak. Maka mari kita jaga puasa kita itu dari mulai kita terbit fajar itu sampai nanti tenggelam matahari. Nih, kita jaga puasa. Bagaimana cara menjaga puasanya? Yang paling terbanyak itu yang sangat merusak pahala puasa itu adalah dari adab dan akhlak seseorang. Apakah itu dari lisannya, apakah dari sekarang jarinya, jempol itu, dengan HP-nya, dengan gadgetnya, atau dengan matanya. Itu hal-hal yang memang harus kita jaga. Dan maka itu jaga. Mansoma, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Maka dalam hadis ini disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Tapi puasa itu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka dalam hadis yang lain disebutkan dari puasa yang satu ke puasa yang lain itu akan menghapus dosa-dosa bagi mereka yang berpuasa. Jamaah Bapak Ibu sekalian, di lain hadis Rasulullah juga menyebutkan, kalau tadi hadis Rasulullah menyebutkan man shoma, maka di lain hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi man shoma, barang siapa yang berpuasa. Lain hadis yang lain, man qoma, barang siapa yang menegakkan. Artinya apa di sini? Itu berdiri bangun malam untuk sholat malam. Itu masuklah di dalamnya itu sholat tarawih. Jadi ketika kita berpuasa, sempurnakanlah sesempurna mungkin ibadah puasa kita itu dengan tetap terus melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini terus menjadi apa kita terpacu kita. Artinya jangan sia-siakan. Mulai dari qiraah Al-Qur'annya. Qiraah Al-Qur'an kita jangan menganggap sepele Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita membaca Al-Qur'an itu di bulan Ramadan itu, satu huruf itu nilai pahalanya ya, kalau kita mau hitung-hitungan itu gede sekali, 10 kali lipat di luar bulan Ramadan. Satu apa? Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Sudah berapa huruf itu? Maka gunakan kesempatan ini, ibaratnya kita sedang menanam, tanam terus ini, tanam terus. Hasilnya pasti. Itulah panen, pasti. Allah akan kasih. Maka di bulan Ramadan ini, ibaratnya kita ini sedang mencocok tanam. Mari, di mana saja kita, artinya ladangnya bisa di masjid, bisa di kantor atau tempat kita kerja, bisa di tempat usaha kita, bisa di rumah, bisa di jalan. Gunakan kesempatan ini, di mana waktu ini adalah waktu yang Allah sediakan
di bulan Ramadan ini itu adalah waktu untuk memperbanyak ibadah itu, dan hasilnya itu nanti berlipat-lipat. Sedekahnya juga atau infaknya, baik besar maupun kecil, Pak atau Ibu, itu Allah akan nilai itu semua menjadi apa yang sedang kita tanam. Tunggulah nanti hasilnya. Ada tidak? Yakin? Yakin? Ada. Kalau di akhirat itu tadi, Bapak Royan itu aina sa'imun itu. Di dunia pasti ada. Tidak ada satupun kebaikan itu yang Allah lewatkan begitu saja tanpa ada perhitungan. Baik juga suatu perbuatan yang buruk itu, semuanya ada perhitungannya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, nah ini ibadah puasanya wajib. Nah, ibadah puasanya wajib. Yang wajib itu harus dilaksanakan seperti itu. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau sudah kita lakukan itu, tambahlah dia dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah inilah yang melipat gandakan pahala bagi mereka yang melakukannya. Jadi jemaah Bapak Ibu sekalian, ibaratnya kita sedang bertransaksi. Ini di bulan Ramadan ini Allah sedang membayar lebih mahal apa yang kita lakukan. Iman dan wahbisaban, dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, itu dasarnya. Di bulan Ramadan ini Allah akan bayar itu dengan lebih mahal di luar bulan Ramadan. Nah, bahasanya itu ya, itu tadi kalau bahasanya kita sedang bertransaksi jual beli itu seperti itu. Maka jangan sia-siakan. Apakah kita perlu modal di dalam hal transaksi ini? Kalau dalam muamalah itu menggunakan uang. Di bulan Ramadan ini apa? Iman kita ini puasa kita kena iman. Iman kita itu terpanggil. Rasul kemudian mengharapkan ridho dari Allah. Membaca Al-Quran kita sampai mata kita terkantuk-kantuk, sampai kita lawan kantuk kita itu. Nah, itulah. Sanggup enggak kita? Gitu kan? Ibaratnya apa modal itu modalmu, sanggup enggak melawannya? Itu kira-kira. Jadi itu harus semuanya kemauan kita sendiri. Nafsu di bulan Ramadan ini bukan untuk dihancurkan. Nafsu di bulan Ramadan ini bukan untuk dimusnahkan. Tapi nafsu di bulan Ramadan ini untuk kita setir. Jangan kita yang setir oleh nafsu kita. Dan kita udah bisa bandingkan nih. Di luar bulan Ramadan, kalau siang itu kita seperti ini. Ibaratnya itu kita lagi dalam keadaan laparnya sangat betul, maka kemudian makannya pun baru sekali kan apa saja dimakan. Itu kan berarti memang keinginan, karena laparnya itu ditambah nafsunya lagi. Nah nih di bulan Ramadan siang juga, udah 2 hari ini kan, masuk kita hari kedua ini, ya Allah ternyata nafsu kita setir ya. Karena saya kan keadaan lapar, ya itu dia. Maka di situ ada rasa kebanggaan kita itu menang melawan nafsu kita. Bisa kita setir nafsu kita. Maka bulan Ramadan itu banyak para ulama menyebut ini bulan Ramadan ini madrasah. Madrasah itu artinya sekolah. Sekolah itu kan di dalamnya itu ada muridnya. Apa tugasnya? Belajar. Nah, masuk kita ini sekarang hari kedua di madrasah Ramadan. Nah, lulus nggak kita nanti? Nanti lihat di penghujung bulan Ramadan. Nah, kemarin khotib Jumat tuh Syekh Muhammad Al-Misri, beliau tuh menyampaikan ke saya, kami lagi ngobrol di sini. Ini umat Islam nih kebalik ini, dia bilang ngomong gitu kan. Itu kalau Idul Fitri, kenapa yang Idul Fitri itu yang dikejar sunnahnya? Kita bingung apa maksudnya? Yang dikejar sunnahnya itu Idul Fitri sholatnya.
Sholat Idul Fitri itu kan sunnah. Itu dikejar, dibela habis-habisan. Sampai mau bersiapkan pakaian yang sebaik-baiknya sampai semuanya, sampai mandi, sampai segala macam. Tapi dia nggak tahu. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri itu ada yang wajib. Sholat subuh. Nah, ini harus kita kasih tahu nih pada jemaahnya. Syiarnya dapat nggak? Benar, itu syiar Islam dapat. Tapi untuk nafsunya, untuk dirinya, ente tahu nggak mana yang wajib? Ente tahu nggak mana yang sunnah? Belajar lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Jangan dibalik-balik. Nah, itu pesan beliau waktu kami ngobrol di sini, beliau sampaikan seperti itu. Nah, jadi jamaah sholat subuh, mudah-mudahan kita semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di hari pertama dan masuk hari yang kedua ini menjadikan kita istiqomah, tetap terus kita dengan puasa yang tetap kita jaga agar jangan rusak pahala ibadah puasa kita. Dan tentunya mari kita perbanyak terus amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari qiraat Qurannya, apakah itu melalui hadisnya atau tafsirnya, atau juga tadabbur Al-Qur'annya, lalu kemudian sedekah atau infaknya, besar maupun kecil. Ayo, lalu kemudian beri makan kita kepada mereka-mereka yang berbuka puasa. Masjid boleh katakan ini ladangnya bagi mereka yang mau memberi makan atau memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa. Nah, ini masjid ladangnya. Ayo silakan. Lalu kemudian qiyamul lailnya atau qiyam Ramadannya, sholat tarawihnya tetap kita pertahankan. Kalaupun Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan secara berjamaah di masjid, di rumah, waktunya panjang. Ya, lalu kemudian yang lain, amalan yang lain, itulah kebaikan-kebaikan yang semua dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan semuanya memang itulah yang Allah ganjarkan kepada kita dengan pahala yang sangat berlipat ganda. Mohon maaf dengan bahasa yang kami sampaikan tadi, Allah bayar dengan yang lebih mahal. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ini kurang mohon maaf. Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.